Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ketemu lagi bersama saya Fajar Oktawidarta. Kali ini kita kembali melanjutkan membahas kompilasi soal UTBK ya untuk tahun 2020-2021. Baik, tanpa harus berlama-lama, kita lihat soal berikut ini. Ini soal nomor 61 ya. Aktivitas berikut yang dikendalikan oleh hipotalamus adalah ya, hipotalamus. Ini gambarnya supaya kita bisa sama-sama mengetahui di mana lokasi hipotalamus ya di otak kita gitu ya. Itu bagian hipotalamus. Kalau kita lihat secara menyeluruh, maka di sana ada beberapa bagian ya. Anda bisa lihat di sini ada beberapa hal yang penting. Misalnya ini ada cerebellum ya. Apa itu cerebellum? Otak kecil ya. Ini ada medulla oblongata, sumsum lanjutan. Kemudian yang penting-penting itu di sini ada cerebrum, otak besar. Ya, ini kemarin ini otak besar nih. Ini dia hipotalamus. Tuh. Nih hipotalamus. Ya. Baik, aktivitas berikut yang dikendalikan oleh hipotalamus adalah yang A. Pengaturan emosi dan memori spasial. Ini secara garis besar ini oleh otak besar nih ya. Otak besar. Tuh. Kecerdasan tentu saja otak besar. Otak besar ya, OB saya buat ya, atau nama lainnya apa, cerebrum. Pengaturan denyut jantung dan ritme pernafasan. Nah, kalau denyut jantung dan ritme pernafasan itu itu dikendalikan oleh medulla oblongata, MU ya, medulla oblongata. Tuh. Yang D, pengaturan lapar dan haus. Nah, ini dia jawabannya. Lapar dan haus. Maka hipotalamus juga disebut sebagai pusat lapar dan haus. Jadi nanti juga ada kerja dari beberapa hormon ya terkait ini. Jadi ketika hormon itu melewati darah, hormon kan dia berada di dalam darah ya. Ketika darah melewati bagian hipotalamus, maka di sana terdeteksi apakah darahnya itu banyak insulinnya atau sedikit. Apa kaitannya dengan insulin? Misalnya insulin itu kan berfungsi untuk mengubah glukosa pada darah menjadi glikogen. Jadi kalau dalam darah kadar insulinnya tinggi ya, artinya itu si yang punya badan itu sedang kenyang dia ya. Insulinnya tinggi karena insulin tahu dalam darah banyak glukosa. Kalau banyak glukosa dalam darah artinya dia sedang kenyang, banyak makanan, sehingga rasa lapar menghilang ya. Rasa lapar menghilang, sebaliknya rasa kenyang muncul. Kalau yang E, pusat statis dan dinamis, ini otak kecil ya, atau cerebellum, otak kecil. Pusat keseimbangan, koordinasi ya, itu otak kecil atau namanya apa, cerebellum. Maka untuk soal nomor 61 ini jawaban yang paling tepat adalah pengaturan lapar dan haus ya, karena yang ditanya adalah hipotalamus. Baik, saya lanjutkan. Soal 63. Seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas. Ya. Ingat, cara cepat menjawab soal adalah dengan memperhatikan apa maunya soal, ke arah mana pertanyaan soal. Jadi seorang pelari maraton yang berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat. Nah, ini jelas ya, karena panas banyak keringat. Biasanya apa yang terjadi? Kalau banyak keluar keringat di cuaca panas, dehidrasi ya.
Dehidrasi, kehilangan air dia. Dehidrasi, cairannya banyak keluar, ya kan? Dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan homeostasis. Homeostasis ini adalah mekanisme tubuh untuk menjaga organ-organ tubuh tetap berada pada kondisi optimal sehingga seluruh fungsinya dapat berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi dia mekanisme menjaga, mempertahankan lah kondisi tubuh secara agar tetap optimal. Kira-kira caranya bagaimana? Ya, saya ulangi pertanyaannya. Ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi. Kira-kira jumlah urin yang diproduksi itu lebih banyak atau lebih sedikit untuk mempertahankan homeostasis? Lebih sedikit, karena tadi dia sudah banyak keluar di keringat. Jadi cari yang jawabannya urinnya sedikit. Artinya kalau urinnya sedikit keluar, ya dia menghemat air karena airnya sudah banyak keluar melalui keringat, gitu ya. Jadi ini urinnya harus sedikit. Jadi kita ini dengan apa? Kaitannya dengan air ya, dengan air H2O. Jadi fokusnya ke sana, jangan mikir-mikir yang lain. Kita lihat pilihannya. A. Mengurangi produksi urin. Oke, ini benar. Untuk menjaga pH darah. Oh, nanti dulu. Kita tidak bicara pH dulu. B. Meningkatkan produksi urin. Salah, jelas. Ya, masa meningkatkan urin, makin kekurangan air lah dia. Yang C. Mengurangi produksi urin. Oke. Untuk mempertahankan air dalam tubuh. Ini dia. Pertama benar, untuk mengurangi produksi urin. Yang kedua, tujuannya apa? Mempertahankan air dalam tubuh sesuai dengan konsep ini, homeostasis. Ya, jawabannya C. Kita cek yang lain. Yang D. Meningkatkan produksi urin. Salah. Meningkatkan produksi urin. Salah. Jadi nggak usah dibaca semua gitu ya. Fokus saja dengan jawaban. Karena Anda berlomba dengan waktu untuk meraih skor yang setinggi-tingginya. Lanjut ya. Ya, 64. Pengembangan bioteknologi ini ya. Fokusnya ke pengembangan bioteknologi di bidang kesehatan lagi. Nah, salah satunya adalah melalui stem cell atau sel punca. Nah, stem cell itu memiliki beberapa sifat dia ya. Sifat sel punca yang dimanfaatkan. Nah, yang ditanya adalah sifat yang dimanfaatkan untuk teknologi ini. Jadi ada beberapa sifat sel punca ya. Sifat yang mana yang dimanfaatkan untuk teknologi di bidang kesehatan gitu. Nah, ada multipotensi, ada totipotensi, ada pluripotensi, dan unipotensi. Baik, untuk memudahkan teman-teman, saya sudah buat daftarnya ya. Ini dia. Jadi yang pertama, ada sifat dari sel punca itu namanya pluripotensi. Ini ya, pluripotensi. Yaitu kemampuan sel menghasilkan banyak sel anakan. Namun sel tersebut tidak dapat membentuk suatu organ baru. Nah, jadi pluripotensi ini juga dapat dikatakan sel-sel punca itu ya dia masih polos dia. Artinya dia itu bisa dipindahkan ke daerah lain, kemudian dia akan membelah dan menyesuaikan diri dengan lokasi baru di mana dia ditempatkan. Sifat itulah yang paling diharapkan oleh para peneliti untuk bisa dimanfaatkan pada proses transplantasi misalnya. Tuh ya. Yang kedua ada totipotensi. Jadi kalau udah totipotensi itu kemampuan sel berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Sel tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ingat, dengan kultur jaringan. Ini konsep kuljar ya, kultur jaringan. Jadi konsep totipotensi ini memungkinkan satu sel bila diberi lingkungan yang cocok, yang sesuai, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru yang utuh. Itu totipotensi ya. Beda dengan pluripotensi. Kalau pluripotensi dia tidak dapat membentuk organ baru, apalagi organisme baru. Nah, jadi kalau udah totipotensi, ingat saja kaitannya dengan kultur jaringan. Sel punca itu juga ada yang bersifat unipotensi. Jadi selnya hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu saja. Ada juga yang multipotensi, sel yang dapat menghasilkan beberapa jenis sel tertentu. Nah,
karena yang ditanya terkait dengan bioteknologi, maka sifat sel punca yang dimanfaatkan itu adalah kepolosannya itu, ya. Namanya apa? Namanya pluripotensi. Nah, sifat inilah yang dipakai, yang dimanfaatkan dalam teknologi di bidang kesehatan. Untuk apa? Untuk transplantasi tadi. Saya lanjutkan. Nomor 65. Sintesis protein terjadi pada semua organisme, ya, baik yang selnya prokariotik maupun yang eukariotik. Ayo, masih ingat ya? Beda yang pro sama eukariotik adalah yang pro ini belum memiliki membran inti sel, ya, sehingga seolah-olah materi intinya itu masih berada atau bercampur bersama sitoplasma. Itu poinnya kan? Ya. Tetapi proses transkripsi ini pencetakan ya RNA duta. Tetapi proses transkripsi pada sel prokariotik berbeda dengan transkripsi pada sel eukariotik. Karena transkripsi pada sel prokariotik, ya, tadi fokusnya apa tadi? Prokariotik tidak memiliki membran inti sel, ya. Maka materi inti itu seolah-olah berada pada sitoplasma. Di mana berlangsungnya transkripsi? Ya, transkripsi. Kalau pada sel eukariotik kita tahu semua, ya, transkripsi itu berlangsung di dalam inti, ya, atau nukleus inti sel, ya. Nih sebentar, saya nulisnya nih. Inti sel. Tuh. Tapi karena prokariotik tidak memiliki membran inti sel, jadi seolah-olah selnya berada pada sitoplasma. Maka jawabannya BB. Transkripsi pada sel prokariotik ya terjadi dalam sitoplasma karena materi intinya belum terpisah dengan sitoplasma. Ya, seolah-olah dia masih bercampur dengan sitoplasma. Ini salah. Ini salah juga ini. Ribosom itu nanti ya ditranslasi, bukan pada proses transkripsi. Ini punyanya eukariotik. Yang ada pre-MR itu punya eukariotik. Euka, ya, dan seterusnya. Tidak menggunakan promotor. Salah. Maka fokusnya adalah terjadi dalam sitoplasma. Jawabannya BB ini. Jelas ya? Karena ingat pro dan eu. Dia ingin kita arahnya ke sana. Jawabannya BB. Nih tadi yang saya sampaikan. Anda lihat nih materi inti ya, namanya nukleoid. Dia seolah-olah masih bercampur dengan sitoplasma nih, sitoplasmanya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki membran inti sel. Yang A ini siapa? Prokariotik, belum memiliki membran inti sel. Kalau yang eukariotik dia sudah ada membran inti sel nih. Maka dia terpisah antara materi inti dengan sitoplasma nih, gitu ya. Jadi jelas jawabannya transkripsi pada prokariotik berlangsung di sitoplasma. Maka jawabannya BB. Mudah ya. Oke. Cukup dulu teman-teman supaya durasinya tidak terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Bila video ini bermanfaat, saya minta teman-teman bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe agar kita semua semakin bersemangat untuk meneruskan video ini dan menyebarkannya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita, adik-adik kita yang mungkin akan menghadapi UTBK tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.